Selamat bergabung kembali di kuliah Manajemen Sumber Daya Perikanan di Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Topik kita hari ini akan membahas terkait beberapa dilema gitu ya, di dalam pengelolaan perikanan, di dalam mencapai tujuan pengelolaan perikanan. Jadi kita menghadapi beberapa isu penting gitu ya di dalam pengelolaan perikanan gitu ya. Isu pertama yang dihadapi di dalam pengelolaan perikanan adalah isu-isu yang terkait dengan ketidakpastian yang tinggi. Ketidakpastian yang tinggi itu hadir karena ketidaktersediaan dan rendahnya kualitas data yang tersedia. Seperti data hasil tangkapan, upaya penangkapan, biaya penangkapan, ekonomi penangkapan, maupun data-data yang menyangkut komunitas. Gitu ya. Yang tentu saja yang kedua, karena keterbatasan ilmu pengetahuan tentang sumber daya ikan dan dinamikanya. Nah, ketersediaan data dan rendahnya kualitas data itu sering menjadi hal yang seperti menjadi rahasia umum gitu ya, bahwa mengelola perikanan itu membutuhkan data yang baik, tetapi data yang tersedia adalah data yang kualitasnya kurang baik. Sehingga ini menimbulkan persoalan nanti ketika kita menyusun satu model pengelolaan gitu. Ketika datanya digunakan, data yang kurang baik, maka otomatis hasil estimasinya menjadi bahan perdebatan. Mungkin juga hasilnya tidak baik gitu ya. Itu persoalan yang pertama di dalam pengelolaan perikanan, ketidakpastian yang tinggi terkait data. Sehingga mau tidak mau kita harus memperbaiki kualitas data perikanan kita. Yang kedua, isu yang sangat penting, ini dari gambaran yang diberikan oleh Speer dan Venema gitu ya, persoalan yang menyangkut yuridiksi, batasan gitu ya. Kalau di definisi commons yang kita sudah bahas gitu ya, sulit memberikan batasan secara legal maupun secara fisik ya terkait dengan sumber daya yang sifatnya commons. Kalau di gambar ini gitu ya, sekalipun negara misalnya kita contohkan negara C gitu, kalau dia mengelola sumber daya ikan ada di sekitar C, maka dia mudah untuk mengelolanya gitu ya, karena ada di sekitar wilayahnya gitu ya. Ikan-ikan karang mungkin menjadi contoh untuk model itu gitu ya. Maka kalau kita lihat di gambar yang kanan gitu ya, dia mengelola banyak sekali komoditas ikan yang sebarannya cukup luas di wilayahnya, tidak hanya di dalam wilayahnya, tapi ada juga yang ada di wilayah yang dimiliki secara bersama. Atau ikan-ikan yang sifatnya bisa kita katakan migratory spesies, ikan-ikan yang bermigrasi. Nah, kalau ada ikan seperti ini, tentu saja akan menimbulkan isu bagaimana kita akan mengelolanya. Itu permasalahan yang menyangkut yuridiksi. Persoalan yang ketiga gitu ya, yang sangat populer gitu ya, yang sangat terkenal terminologinya yang disampaikan oleh Gareth Hardin yang terkait dengan tragedy of the commons gitu ya. Tragedi sumber daya kepemilikan bersama. Tragedi ini hadir karena tentu saja di awal kita sudah disusikan dua karakteristik utama dari sumber daya ikan gitu ya, atau sumber daya commons secara umum gitu ya. Jadi kesulitan memiliki secara eksklusif baik dengan barrier fisik maupun legal. Dan kedua adalah munculnya permasalahan pembagian manfaat gitu ya, yang dikonsumsi oleh satu orang terhadap yang lainnya. Nah, tragedy of the commons ini muncul karena semua orang ingin mendapatkan ikan ketika melaut. Begitu dia pergi ke laut, mendapatkan ikan, hari ini kalau ada 10 orang pergi ke laut mendapatkan
masing-masing 10-50 kilo gitu. Lalu pergi lagi dapat 50-100, pergi lagi dapat lebih banyak, maka hampir bisa katakan 10 orang ini akan memiliki motif yang sama untuk pergi melaut. Bahkan menarik orang lain untuk juga ikut melaut. Ya. Karena sulit membatasi secara fisik maupun secara legal. Sehingga situasi ini digambarkan oleh Hardin gitu ya. Saya kopikan di sini gitu ya, saya citasi secara keseluruhan yang ditulis oleh Hardin gitu ya, dengan kondisi dan perilaku yang seperti tadi yang disampaikan gitu, akhirnya akan menyebabkan kehancuran. Karena semua orang bebas untuk melakukan kegiatan penangkapan. Walaupun dalam konteks ini Hardin banyak membahas yang terkait dengan para pengembala. Itu karena setiap orang ingin memaksimalkan hasil tangkapan, memaksimalkan keuntungannya masing-masing. Gitu ya. Begitu sumber dayanya menjadi rusak atau tidak ada ikannya, atau dalam konteks ini padang rumputnya menjadi sangat sedikit, sementara kambingnya semakin banyak sekali, maka kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas itu bukan saja dialami atau terjadi pada satu orang, tapi kerugian bagi semua orang. Itulah yang disebut sebagai tragedy of the commons. Dilema lain dalam pengelolaan sumber daya bisa kita gambarkan dalam satu kerangka teori yang dikenal dengan game teori. Ada satu ilustrasi dari game teori yang bisa kita jelaskan secara sederhana bagaimana dilema pengelolaan sumber daya tersebut gitu ya. Ada satu contoh kasus di sini gitu ya, 2 orang tahanan ditahan karena melakukan kejahatan bersenjata. Dengan tuduhan melakukan kejahatan bersenjata. Yang kebetulan saat ditangkap keduanya memegang senjata. Lalu dibawa oleh polisi ke sel tahanan, keduanya lalu tempatkan di dalam sel yang berbeda. Jadi kedua tahanan ini tidak bisa berkomunikasi lagi sejak di dalam penjara. Kecuali mereka sebelumnya sudah mengatakan tidak akan mengakui melakukan kejahatan. Nah, polisi ingin mendapatkan bukti yang lebih kuat lagi sebagai barang bukti bahwa kedua orang ini melakukan kejahatan, lalu melakukan interogasi di ruang yang berbeda, gitu ya, sehingga keduanya tidak bisa melakukan komunikasi lagi, kecuali keduanya meyakini bahwa tahanan 1 dan tahanan 2 itu sama-sama tidak mengakui melakukan kesalahan atau tidak mengakui melakukan kejahatan. Sehingga kalaupun mereka dihukum, keduanya hanya dihukum karena memiliki senjata api gitu ya. Dan hukumannya karena kepemilikan senjata api tersebut, paling tidak mereka akan dihukum selama masing-masing 1 tahun. Jadi keduanya percaya bahwa temannya tidak akan mengaku, tahanan 1 tidak akan mengaku, seperti halnya tahanan 2 tidak akan mengaku. Nah, karena polisi gitu ya, ingin mendapatkan data bukti yang terbaik gitu ya, untuk mengajukan tuntutan hukuman gitu, lalu dilakukan interogasi tadi di ruang yang berbeda dengan senario kalau tahanan 1 itu mengaku, maka oleh polisi dia akan dibebaskan.
pada tahanan 2 pun diberikan pilihan yang sama. Tetapi karena tahanan 2 itu meyakini bahwa dia tidak akan mengaku, karena dia percaya temannya tidak akan mengaku. Tetapi sesungguhnya temannya mengaku, karena dia ingin mendapatkan manfaat lebih. 0, bebas dari hukuman. Sehingga tahanan 2 mendapat hukuman 10 tahun. Atau sebaliknya pada sisi yang berbeda, kalau tahanan 2 mengaku, dia mendapatkan 0 hukuman, tetapi karena tahanan 1 percaya bahwa tahanan 2 juga tidak akan mengaku karena mereka sama-sama meyakini bahwa kalau sama-sama tidak mengaku, mereka paling dihukum karena pemilikan senjata. Tetapi nyatanya tahanan 2 mengaku, tahanan 1 tidak mengaku, otomatis dia akan dipenjara. Nah, situasi yang seperti ini yang kita sebut sebagai dilema. Kemanfaatan yang lebih tinggi bagi dirinya membuat dia harus berpikir. Tekanan itu ada pada tahanan. Nah, sebaliknya pilihannya ada juga pilihan lain gitu. Kalau tahanan 2 mengaku gitu, juga hal yang sama pada tahanan 1 juga mengaku, maka keduanya sama-sama mendapat hukuman 5 tahun. Atau dibagi 2 dari 10 tahun. Masing-masing mendapat hukuman 5 tahun. Persoalannya adalah, dilemanya adalah ketika mereka percaya 1 akan tidak mengaku dan 1 juga tidak mengaku, pada prakteknya karena pilihan itu ada bagian yang lebih menguntungkan, walaupun itu akan merugikan yang lain, gitu. Boleh jadi pilihannya adalah yang menguntungkan interest dari masing-masing pihak. Nah, situasi ini kita temukan atau kita hadapi di dalam konteks pengelolaan sumber daya. Ketika satu nelayan atau kelompok nelayan ingin mengkonservasi sumber daya, gitu ya. Kelompok nelayan yang lain atau individu nelayan, satu individu nelayan ingin konservasi sumber daya, kelompok atau individu nelayan yang lain, gitu ya, boleh jadi tidak pada posisi yang sama dengan individu nelayan yang ingin mengkonservasi. Sehingga inilah dilema yang dihadapi di dalam konteks pengelolaan sumber daya. Tetapi prinsipnya kalau kedua pihak itu, dua tahanan itu, sama-sama percaya sama yang lainnya itu tidak mengaku, dia dapat yang nilainya besar. Atau paling tidak, kalau satunya mengaku, tahanan 1 mengaku, gitu, berarti peluang dia untuk mendapatkan di dalam sel penjara atau dalam penjara itu adalah 0. Tapi ketika temannya juga mengaku, maka keduanya akan mendapatkan sama 5 tahun. Artinya kalau ada kesepakatan, kesepahaman di antara para pihak itu, gitu ya, tentu akan sangat menguntungkan kedua pihak. Tetapi sulit dicapai karena pihak yang lain, seperti situasi yang dihadapi oleh yang mengaku mendapatkan 0, gitu, selalu muncul dalam konteks pengelolaan sumber daya.